siang Pak. Nama Bapak siapa? Abi. Abi ya, Pak Abi. Pak Abi ya. Ya, Abi. Pak Abi menjaga vihara ini udah berapa lama? Ini tahun ya gitu, Ồ ngay ha, kayaknya lo. Tâm sinh nhận vô. 3-4 tahun Bang. 3-4 tahun ya. Nah. Oh, selama Pak Abi jaga di sini, Nah. pernah nggak dapat pot mung apa segala macam? Xin mua nhông chị tọ mùng nhưng mà nó mua Hah? Mesti tak. tak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah dapat cinsi. Mau lepas cincin. Mau dapat cinsi ya? Oh. Oh iya. Ini nama vihara ini apa nih? Đó mèo ngoài mèo Sim nếp mèo hả? Cái gọi sim muốn nhó. xin mua nhông. Khoang máy? Xin Munyong. Sim muốn nhang chém nhang. Này, Hỏi cái mèo là à. Trên này sim mua. Kian heo xin mua cái nama Kian nama heo lengkap xin Kian heo xin mua. À. Banyak nggak Pak orang-orang berkunjung ke sini? Có nhân lại lipai mua. Hỏi cho dư sức. Kalau tanggal 1 sama tanggal 15 tiap bulan Imlek itu ramai. Ramai ya. Jadi yang datang masyarakat Singkawang atau masyarakat mana aja Pak? Nói như này bản thân kẻ dong nhập phải tặng nhân như lời mua. Hỏi gì mình sáng kiểu giòn. Mình Sai sáng giúp kiểu giòn. người ta theo. Kadang-kadang dari Sambas ada juga. Dari Sambas ya? Ya. Jauh ya dari Sambas ya. Nelayan semua ya? À. Xuất hỏi nhân mua cái Ồ, đó. mẹ chuyện thời Việt ra khi có bài tay canh này à. Oh, bukan juga katanya kali memang sudah biasa sembahyang ke sini. Oh, udah biasa sembahyang di sini. Ya. Oke, saya izin Pak ya À. untuk ngambil gambar di sini ya. Dia jangan sio, jangan Oh, ya, ya, ya. Oke. Indonesia Singkawang Kalimantan Barat. Tidak salah kalau di Singkawang itu dikatakan kota 1000 kelenteng. Nah, terbukti banyak beraneka ragam kelenteng, pekong, vihara. Ya, masih banyak lagi sebutan yang lain. Nah, sekarang kami sudah berada di Vihara Dewi Samudra. Ya. Nah, seperti apa vihara ini? Nah, tentu kalau dilihat kiri kanan, ya, peninggalan yang lalu itu masih nampak ya, terasa sekali. Serba kayu, hanya beberapa bagian saja yang sepertinya sudah ya direhab atau diperbaiki, mungkin dikarenakan sudah dalam kondisi yang ya kurang memadai lah ya untuk sebuah rumah ibadah. Nah, seperti apa ceritanya dari vihara Dewi Samudra ini? Sekarang saya sudah bersama Bung Niko yang akan sedikit memberikan gambaran seperti apa sih pekong ini atau vihara ini. Oke, Ya. Bang Niko, Ya. sepertinya tidak berhenti kita ya memberikan sesuatu untuk masyarakat nih ya. Ya. Sesuai yang kita tahu lah. Pak. Ya, maksudnya apa ya, supaya apapun yang ada di kota Singkawang sebagai potensi Ya, ya. untuk mengeksplor ini. Ya, ya. Maksudnya apa ya, supaya ini ada manfaat atau bermanfaat ya, bisa memberikan penjelasan ataupun orang lain bisa paham gitu. Dan tentunya kita sesuai dengan kadar yang kita tahu kan ya. Iya, Mungkin iya. kalau ada lain lebih spesifik dari masyarakat, kita silakan mereka juga Iya. untuk menambahin ke kita. Nah, benar samsekali itu. Ya. Nih, kira-kira nih Bang Niko, ya, melihat kondisi vihara ini dengan sebutan dari vihara Dewi Samudra ini apa maksudnya? Nah, ini memang ini ada ceritanya dan juga ada catatan sejarahnya, Bang. Iya, iya, iya. Dan ini kan menurut catatan sejarah Iya, ya, iya. ini waktu zaman dinasti Sung. Iya, zaman dinasti Sung. Wih, berapa ribu tahun yang lalu ini. Ya, ya. Nah ini ceritanya waktu itu Dewi Samudra itu kan dalam alam manusia nih, alam Iya, dunia nih. oh, ketika dia masih berada di alam manusia ya. Nah, Iya, iya. itu lahir kan, lahir itu margalim waktu itu. Oh, beliau itu pada waktu itu bermargalim. Nah, Bermargalim ya. dan lahir waktu dia lahir ceritanya itu tidak kayak bayi-bayi yang lain nangis itu. Iya, Dia iya. diam aja. Akhirnya diberi nama Limo gitu. Artinya dia tuh nggak bersuara, senyap. Mo ada senyap. Nah, ini satu keanehan juga ya. Setiap bayi yang dilahirkan Ya. itu selalu ngek dulu ya. Ya ya. Barulah. Ya. Nah, tapi yang satu ini Ya. lahir
tidak bersuara sama sekali. Senyap agak tidak Senyap. nangis gitu. Nah, sehingga namanya disebut apa tadi? Limon yang nantinya dia kasih nama gitu. Ini artinya Limonium. Artinya namanya dikasih itu senyap artinya. Jadi lim yang senyap. lim yang Senyap. senyap. Nah, dan waktu kecil lu sangat jenius. Dia pintar juga. Sangat jenius. Dia kalau baca apa buku kitab itu sekali pandang langsung simpan ke kotak. Langsung masuk. Nah, Berarti, ini menurut catatan sejarah. ya, berarti orangnya ini dulunya dia sebagai manusia memang boleh dikatakan ya IQ-nya tinggi lah. Nah, istilah sekarang gitulah Bang. Nah, kemudian apa lagi Bang? Kira-kira yang Terus perjalanannya kalau seperti yang kita baca dalam sejarah itu ya, Iya, iya. waktu umur 13, ini si Dewi Keita ini ketemu Mahaguru Tao, Iya. dan diajarin ilmu-ilmu. ketemu dengan Maha Guru Tao, diajari ilmu-ilmu. Ini ilmu apa nih sepertinya? Ya ilmunya pokoknya ada magic-magican juga lah gitu. Oh, berarti ilmu itu selain ilmu Pengetahuan hidup dan juga magic-magic. Ya, berarti ada pengetahuan di luar daripada ya. kemampuan manusia lah ya, Ya. yang normal itu. Dan lalu pada umur 16 dia tuh mendapatkan lempengan jimat dari logam Iya. dari dewa, dua satu pasang. Nah, saat itu dia bisa mengusir setan, apalah lebih hebat lagi ceritanya. Ya, ini berarti dia punya kelebihan yang ya, mengobati orang sakit bisa nggak? dia? Bisa. Berarti beraneka ya, aneka macam kemampuan. Ya kalau sekarang istilahnya apa? Multi talent lah ya. Ya. Selain beliau juga pintar, juga beliau punya berkemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sisi lain juga dia berkemampuan untuk mengusir roh-roh jahat Iya. yang selalu mengganggu manusia. Ya. Nah, ini luar biasa nih. Ya, Bang. Nah, jadi selanjutnya itu gimana lagi ceritanya? nih, Bang? Ceritanya pada umur 28, Iya, ayahandanya itu mendapat masalah di laut. di laut ya. Akhirnya dia yang terkorban, tapi ayahandanya selamat. Nah, waktu itu langsung naik ke langit, jadi mendapat level dewa lah gitu. Ya, berarti di sini ya, karena dia sebagai seorang anak yang berbakti, ya dikarenakan tadi rela mengorbankan jiwa raganya Ya. untuk orang tua tadi, Ya. untuk menyelamatkan. Ya. Dia ikut mati tidak pada waktu itu? Iya, terkorban dia. Dia ikut mati ya. Bapaknya enggak selamat. Bapaknya selamat, hanya terkorban. dia terkorban. Nah, pada waktu itulah mungkin dia mendapatkan satu ini ya, anugerah ya, Ya. satu anugerah sehingga dia diangkat ke langit. Ya. Nah, sejak itulah mungkin dia apa sebutannya lagi? Sejak saat itu masyarakat pesisir Mm-mm. itu sering melihat ada bayangan besar atau apa kan di laut itu. Dan waktu itu kalau untuk di laut kan banyak masalah Bang. Iya. Angin, hujan kan. Iya. Setelah mengetahui ada kejadian begini kan, mereka akhirnya mengangkat dia itu menjadi Dewi Samudra. Jadi sebutannya itu kalau untuk di sini kita lebih kebanyakan bilang kan Sidmu atau Sidmunya. Kalau di Taiwan bilang Maco ya. maco ya. Nah, kan. Ternyata maco itu Nah. Dewi Samudra. Jadi dia tuh khusus menguasai laut untuk memberikan keselamatan kepada para pelaut. Para nelayan. Pokoknya yang pelaut lah yang mau perang atau apalah, Iya. supaya selamat dari amukan angin, ancaman badai, ombak gitu. Kalau menurut ceritanya dulu kan dari daratan Cina banyak mau nyebrang ke Taiwan. Iya. Banyak gara-gara masalah itu jadi korban. Tapi setelah mereka meminta selamat kepada Dewi Maco, ya, lalu dibawakan kionya, bikin ada altar sembahyangnya, pasang di kapal selamat mereka nyebrang. Gitu ya. Sampai sekarang turun-temurun makanya dipuja sebagai Dewi Samudra. Dewi Samudra. Ya. Nah, kira-kira Bang Ike, kita melihat kelenteng ini diperkirakan tahun berapa lah kelenteng ini ada di Tapi saya Singkawang ini? sempat bertanya pada Iya. pengurus ini sih, katanya sih kira-kira 200-an tahun.
udah berusia ya, Ya. sudah berusia 200 tahun ini. Ya, Ya. ya, ya, ya. Wah, Dan waktu di pintu gerbang kan kita masuk ada baca, itu ada tulisan Cina Mi Jiu Kumiao. Itu artinya kelenteng kuno dari Meco, Mi Jiu. Mijiu, Itu ya. tempat asalnya Dewi Samudra itu Mi Jiu, Pulau Mi Jiu. Oh, itu berarti Dewi Samudra itu berasal dari sebuah pulau ya? Iya, Pulau tempat Mijiu. Meco. Meco. Kalau bahasa Mandarin Meco, kalau kita Mi Jiu. Mijiu ya, Ya, Hakka ya, ya. Hakka Mijiu. Mungkin masih ada lagi kira-kira yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat ini tentang Ya, yang namanya Dewi Samudra kan dia menguasai samudra. Ya khususnya kepada para pelaut, Iya. ataupun nelayan, paling cocok lah. paling cocok ibadahnya. Sembahyang ke Dewi Sembahyang. Samudra. Tapi ini untuk umum juga, Bang. Juga bisa memberikan rezeki, Iya. sama memberikan keselamatan. Sama saja, tapi ada spesifiknya di samudra gitu. Samudra bagi pelaut-pelaut. Nah, tapi untuk orang kota juga bisa tetap diberi keselamatan juga. Nah, yang menarik sekali sekarang kondisi Singkawang seperti ini. Jadi kenapa kelenteng ini berdirinya di sini? Jadi ada satu gambaran sepertinya dulu ini mungkin juga dekat laut ya. Kemungkinan, Bang. Tidak jauh dengan laut ya. Kemungkinan saja. Karena dibuat 200 tahun yang lalu, Ya. mau-maunya orang bangun kelenteng Samudra, Dewi Samudra di tengah kota ini. Ya, betul, Bang. Ya. Mungkin dulu ininya laut. Ya. Dan mungkin saja waktu mereka dari daratan Cina membawa Tio dari kelenteng sana ke sini, sampai di sini mungkin pas tempatnya di sini langsung lah dijadikan kelenteng sembahyang Iya, sampai bisa berarti saja terjadi. banyak kemungkinan lah. Iya, Ya, iya. banyak kemungkinan. Kita juga nggak berani memastikan, menetapkan harus berani, nggak berani. Karena kita aja belum lahir zaman. Ya, betul. Nah, ini apa yang kami sampaikan pada hari ini. Ya, tidak lain tidak bukan harapan kami, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah 10 menit cerita ini. Bagaimana kondisi dan bagaimana jalan ceritanya dari Vihara Dewi Samudra. Dan juga kami dalam kesempatan ini tak juga henti-hentinya kami selalu mengajak ya, para sahabat ya jangan lupa dalam kondisi kita yang cukup rawan ini masker ini ya. Juga saya mohon maaf masker tidak saya pasang. Ya. Bang Niko pun maskernya tidak dipasang. Ya. Kenapa? Ya, kalau kami memasang masker kayaknya ngomong tuh susah ya, susah. Maaf. Kami akhiri Indonesia Singkawang, Kalimantan Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera.